there for me. Love causes the people adalah moto serta gaya hidup yang dijalani oleh Pastor Hani Yasaputra serta Ibu Anneke istrinya. Merintis sebuah gereja di Perth, Australia pada tahun 1995, kemudian pada Oktober 1999 penggembalakan sebuah gereja di Brisbane, Australia. Pastor Hani bersama istri dan ketiga orang anaknya bukan sekedar menjadi pengajar spiritual, namun merupakan contoh teladan kehidupan berkeluarga bagi orang-orang di sekelilingnya. Dalam episode Good News Secret Parenting, Pastor Hani Yasaputra dan Anneke istrinya akan berbagi kiat menjadi orang tua dalam mendidik anak sehingga dapat mencapai tujuan hidup mereka. Karena tugas orang tua tidak berhenti saat anak-anak menikah, namun terus berlanjut hingga maut menjemput kita. Mau belajar lebih jauh lagi? Jangan beranjak. Saksikan Good News Program. Bapak Ibu, hari ini kan kita bicara tentang secret parenting, tentang bagaimana menjadi orang tua. Tentunya kita tahu ada beda style parenting ya. Dan Bapak Ibu sudah pernah melihatnya nih ya, karena sudah keliling dunia. Ada kultur budaya timur yang style parentingnya lain dengan kultur budaya barat. Nah, menurut Bapak dan Ibu, perbedaannya apa dan mana yang lebih baik? Gitu ya. Pertanyaannya adalah untuk mana yang lebih baik antara kultur timur dan kultur barat. Jawaban saya adalah begini, mungkin setiap kultur itu memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Tapi yang saya ingin katakan kepada pemirsa juga adalah begini, kedua kultur ini tidaklah membuat kita menjadi orang tua lebih baik. Kalau baik kita dari kultur timur maupun barat. Kenapa? Karena setiap kultur itu selalu menekankan kepada kita bahwa kita ini menjadi orang tua itu tidak selalu berhasil. Bukan kultur barat maupun timur, tapi merupakan kultur daripada kerajaan Allah itu sendiri. Yang harus ada dan terjadi di dalam setiap rumah tangga. Kita harus tahu persis bahwa anak yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah milik kita. Jadi kita harus tahu persis setiap anak, baik itu anak 1, anak 2, anak 3, anak 8 mungkin. Setiap anak itu memiliki rancangan tersendiri dari Allah untuk mereka bisa melakukannya di atas muka bumi. Kita tahu ya Pak ya Ibu bahwa orang tua sama anak itu kadang-kadang sulit sekali untuk bisa nyambung. Karena dua generasi yang berbeda, mungkin anak bilang, aduh Pak, Papa ini udah dinosaurus, udah kuno Pak, gitu ya. Papa nggak ngerti tentang kehidupan yang sekarang, gitu ya. Sedangkan orang tua berpikir, kamu tuh ya masih umur segitu aja sombong, saya sudah pernah di umur kamu belum pernah di umur saya punya pengalaman jauh lebih banyak dari kamu. Nah Pak, ini gimana sih untuk membuat orang tua dan anak itu supaya bisa nyambung gitu Pak? Kita sebagai orang tua, kita harus tahu bahwa anak-anak kita ini dititipkan warisan dari Tuhan. Amen. Jadi kita ini harus meluangkan perhatian, waktu, kasih pada waktu mereka ada bersama dengan kita. Ingat loh, anak-anak itu tidak selamanya loh bakal tinggal dengan kita. Seberapa panjang ataupun waktunya mereka ada bersama dengan kita. Itu waktu yang paling tepat di mana kita curahkan segala sesuatu, waktu, kasih perhatian kepada mereka. Sehingga pada waktu mereka datang kepada kita, mereka itu mendapatkan support ataupun mendapatkan arti daripada kehidupan mereka. Harga diri maupun value diri mereka itu mulai tumbuh pada waktu ketemu dengan orang tua. Supaya kan Pak Hani bilang orang tua itu hidup di masa depan, past and future. Nah, apa yang menurut Pak Hani bisa menjadi suatu guarantee bahwa anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang baik? Nah, ini yang orang tua semua harapkan kan, gitu. Ya. Sekali lagi, saya ngambil satu ayat yang sangat menyentuh saya adalah begini. Aku mengenal engkau. Ya, sebelum engkau ada di kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Kemudian sebelum engkau keluar dari kandungan pun, ya, engkau sudah aku kuduskan. Bahkan aku tetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ada benar-benar rencana Tuhan yang sure, yang benar-benar solid. Yang saya tahu pun begini, Pak Daniel, kadang-kadang tidak ada
anak hamba Tuhan bukan otomatis malaikat. Iya. Meskipun namanya boleh angel gitu ya. Bukan malaikat semuanya. Kadang-kadang kita lihat bahwa ada beberapa anak yang keluar jalur dan lain sebagainya. Iya. Tetapi jelas sekali bahwa kita kalau berdoa, kita bawa iman itu. Yeremia 1 ayat 5, itu saya bawa. Bahkan, I'm sorry to say, kalaupun saat ini saya tidak bisa lihat, saya bawa sampai ke peti mati saya, kalau saya sempat mati. Sebab Abraham, saya belajar dari Abraham. Pada waktu dia menutup mata, berapa anaknya? Belum Tiga. punya. Dia kan sudah dijanjikan sama Tuhan, anaknya dengan seperti iman. bintang, Iya. seperti pasir. Iya. Doa Pada dan waktu iman. dia mati, anaknya cuma 2, Ismail dan Ishak. Tapi dia mana? Kita maunya begitu dijanjiin Tuhan, kita miliki semuanya itu. Now. Tapi kalau kita bawa iman, begitu juga para orang tua. Andai kata Anda lihat anak saudara itu masih di luar Tuhan, sangat menyedihkan hatimu. Pegang iman, suatu saat yang Tuhan Amin. katakan kepada engkau bahwa anak-anak cucu-cucumu semua akan diberkati, akan ada dalam jalan Tuhan. Pegang. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.